Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Pada hari ini kita akan membahas tentang mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, silahkan buka Google, kemudian ketik PPK 2022. Nah, Bapak Ibu, silahkan klik website yang berada di paling atas, yaitu P3K Guru Kemendikbudristek. Nah, ini adalah website resmi dari Kemendikbud untuk seleksi ASN P3K Guru di tahun 2022. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, yang pertama ada penempatan. Nah, sekali lagi kita bahas. Yang pertama kita bahas kategori pelamar terlebih dahulu. Nah, untuk kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022 dibagi 4 jenis pelamar. Nah, yang pertama yaitu pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Nah, pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Nomor 1, THK2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Nomor 2, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Nomor 3, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian kita lanjut ke pelamar prioritas 2, yaitu pelamar prioritas 2 merupakan THK2 yang tidak termasuk dalam THK2 pada kategori pelamar prioritas 1. Salah satunya itu yang tidak memenuhi nilai ambang batas ya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 3, pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara 6 semester pada Dapodik. Nah, untuk pelamar prioritas 3 yaitu minimal mengajar 3 tahun. Oke, lanjut ke pelamar umum atau pelamar prioritas 4 yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu tentang kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022. Oke, kita lanjut ke mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Oke, yang pertama ada penempatan, yaitu lulus passing grade. Nah, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Oke, kita klik penjelasan. Ini untuk pelamar prioritas 1. Nah, di sini dijelaskan mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Nomor 1,
193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah. Jadi Bapak Ibu yang telah memenuhi nilai ambang batas tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan, namun akan ditempatkan. Nomor 2, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nomor 3, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, di sini sudah jelas. Yang pertama itu dimulai dari THK2, kemudian dilanjutkan dengan honorer negeri, kemudian dilanjutkan dengan lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer swasta. Nah, berikut adalah urutan kategori pelamar. Kemudian dilanjutkan nomor 4, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, kemudian nomor 4 diurutkan berdasarkan hasil nilai ujian yang sudah diikuti, yaitu diawali dengan nilai teknis. Kemudian dilanjutkan dengan nilai manajerial dan sosiokultural. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara, dan yang terakhir baru dilanjutkan dengan usia. Nah, di sini dijelaskan jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka seleksi selanjutnya, yaitu seleksi ke P2. Oke, sekarang kita lanjut ke seleksi P2, yaitu kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, di sini dijelaskan mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun. Di sini dijelaskan minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik. Kemudian nomor 1, seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade atau guru pelamar prioritas 1. Oke, lanjut nomor 2, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi, yaitu kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 atau sertifikat pendidik. Kemudian dilanjutkan dengan kompetisi teknis, yaitu ada profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian dilanjutkan dengan kinerja, ada beberapa yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Kemudian pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, atau nafza, dan intoleransi. Nomor 3, wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Oke, kita lanjut ke alur seleksi.
Alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Oke, sekarang kita mulai penilaian kesesuaian, yaitu 1 kompetensi, 2 kinerja, 3 latar belakang. Tim penilai yaitu kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Oke, sama-sama kita lihat alur yang pertama yaitu P2 atau P3. Kemudian dilanjutkan dengan login bagi pelamar yang sudah memiliki akun di SSC ASN, kemudian daftar akun, isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan formasi. Pastikan Bapak Ibu memilih formasi yang linier. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi oleh Pemda atau pemerintah daerah. Kemudian dilanjutkan dengan masa sanggah administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman seleksi administrasi. Dilanjutkan kemudian seleksi kompetensi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada teknis, ada sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Kemudian ada sanggah kompetensi dan pengumuman seleksi kompetensi. Oke, kemudian yang terakhir yaitu guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Nah, di sini digarisbawahi selama ada kebutuhan. Mungkin jika tidak ada kebutuhan atau kuota, maka akan dipindahkan ke sekolah yang masih membutuhkan. Pelamar prioritas 2 dan 3 yaitu THK 2, guru honorer di sekolah negeri. Terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Oke, sekarang kita lanjut ke seleksi atau tes untuk pelamar umum atau pelamar yang keempat. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Nah, di sini dijelaskan mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, seleksi itu dilakukan menggunakan CAT. Kemudian di sini dijelaskan ada tipe konten, yaitu kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran atau bidang studi yang Bapak Ibu ambil. Butir soal 80 sampai dengan 100 soal. Waktu yang diberikan yaitu 120 menit dengan bobot 60%. Oke, kompetensi teknis ini adalah hal yang paling berpengaruh untuk bobot nilai. Kemudian dilanjutkan dengan manajerial, yaitu dengan 30 soal dengan waktu 25 menit. Sosiokultural 20 soal dengan waktu 15 menit. Pertanyaan wawancara 10 soal dengan waktu 10 menit dengan bobot soal 40%. Nah, jadi Bapak Ibu harus diperhatikan untuk kompetensi teknis harus menjawab soal dengan benar sebanyak-banyaknya karena sangat berpengaruh. Oke, dengan jumlah 140 sampai dengan 160 soal dengan waktu 170 menit. Oke, dengan semuanya dengan bobot 100%. Nah, alur seleksi pelamar umum atau pelamar prioritas 4.
Nah, di sini tes menggunakan CAT yang sudah seperti dijelaskan tadi, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang pertama yaitu pelamar umum, kemudian membuka SSC ASN, daftar akun, isi data, dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Kemudian memilih formasi yang linear dengan Bapak Ibu. Kemudian mempersiapkan berkas. Untuk seleksi administrasi dilanjutkan dengan sanggah administrasi bagi Bapak Ibu yang tidak lolos administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman seleksi administrasi. Kemudian baru dilanjutkan dengan seleksi kompetensi yaitu tes CAT. Kemudian sanggah kompetensi bagi Bapak Ibu yang tidak memenuhi passing grade atau nilainya tidak seperti yang sudah Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu bisa sanggah, tetapi dengan disertai bukti-bukti yang valid ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengumuman seleksi kompetensi dan yang terakhir guru lulus sesuai dengan formasi yang dipilih. Nah, di sini dijelaskan untuk pelamar umum yaitu honorer di sekolah negeri terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Kemudian 2 lulusan PPG harus terdaftar di database Kemendikbudristek. Harus terdaftar di Kemendikbudristek. Kemudian individu di sekolah swasta. Baik Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.